Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Gimana teman-teman kabarnya pagi ini? Yuk terus semangat, jaga stamina, jangan lupa berolahraga. Pagi ini kita juga berolahraga nih teman-teman. Saat ini kita berada di Taman Lalu Lintas di kawasan Taman Danau Serpong, Danau Alam Surta di Serpong. Nah teman-teman, pagi ini sengaja saya mengcapture gambar pohon nih teman-teman. Nah, ingin sedikit cerita tentang pohon. Pohon itu sangat penting bagi lingkungan kita, bagi kehidupan kita teman-teman. Kita tahu pohon yang tinggi menjulang dengan daun-daunnya yang rimbun tentu akan membawa suasana yang sejuk, rindang, adem di bawahnya. Tentu saja karena daun-daun yang ada di pohon itu memiliki zat hijau daun atau klorofil, dan pada saat siang hari terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Kita tahu bahwa oksigen merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Secara sederhana kita bernafas dengan oksigen. Pohon juga berfungsi untuk melindungi tanah di sekitar dari kondisi kritis. Bahkan akar-akarnya di musim penghujan tentu saja bisa membantu penyerapan air dengan lebih cepat, sehingga air hujan dapat disimpan di dalam tanah untuk selanjutnya menjadi sumber air dari mata air. Nah, di samping itu kita ingin sedikit berbicara filosofis tentang pohon nih teman-teman. Kita bisa mengaitkannya kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kepada Allah dengan berdoa, itu kita sangat biasa menyertakan kata kerja memohon di depan doa itu. Jadi misalnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Nah, ada yang unik sebenarnya di sini teman-teman kalau kita memperhatikan bersama. Kata memohon. Kalau dalam kaidah bahasa Indonesia, terutama di pengetahuan atau ilmu tentang pembentukan kata atau morfologi atau morfem, kata memohon itu terbentuk dari kata dasar pohon mendapat awalan me sehingga menjadi kata memohon. Nah, kenapa kata kerjanya memohon ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kepada Allah, sesuatu yang maha tinggi? Kata memohon, kita merasa kata memohon jauh lebih sopan, lebih halus daripada kata meminta. Nah, kalau kita kaitkan dengan pohon, tentu ada filosofi yang tersembunyi di balik kata memohon. Nah, sedikit dekat dengan kata memohon, kita juga bisa mengidentifikasi kata memanjat. Nah, ini juga masih terkait dengan doa tadi. Kita terbiasa dengan idiom marilah kita memanjatkan doa. Jadi doa itu dipanjatkan teman-teman. Doa adalah memohon kepada Tuhan. Doa dipanjatkan.
memanjatkan doa. Nah, kata memanjatkan itu sendiri dari kata dasar panjat, mendapat awalan me dan akhiran kan, memanjatkan doa. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah. Nah, tentu ada filosofisnya teman-teman. Kata memanjat, kata memohon dengan pohon ini sendiri. Kita secara awam dapat memperkirakan dahulu kala ketika manusia-manusia masih berpikiran sangat sederhana, katakanlah di suku-suku pedalaman yang hidup di hutan-hutan, lingkungan sekitar tempat tinggal manusia yang berdiam di hutan tentu masih banyak pohon-pohon. Nah, dalam perkembangan pemikiran manusia sederhana tentu saja sangat jauh jika kita bandingkan dengan manusia modern saat ini. Ketika mereka berinteraksi aktif setiap saat dengan lingkungan, tentu mereka juga mengenal, mengidentifikasi, kemudian meyakini bahwa di luar dirinya, di luar manusia, terdapat kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan yang lebih sakti, kemampuan, kekuatan, kedikjayaan, keperkasaan, dan lain sebagainya. Tentu ketika mereka hidup di tengah hutan, berinteraksi erat dengan pohon, mereka mengasosiasikan kekuatan-kekuatan yang adikodrati, kekuatan yang lebih tinggi, lebih sakti, itu berada di atas, berada lebih tinggi dari manusia, lebih tinggi dari lingkungan kehidupan di permukaan tanah. Dan ketika pemikiran sederhana mereka baru mengenali fisik pohon menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar di lingkungan sekitarnya, maka tidak mengherankan jika mereka kemudian memiliki kepercayaan bahwa kekuatan yang lebih tinggi, yang lebih sakti itu berada atau bersemayam di atas pohon. Tidak mengherankan juga kemudian jika mereka menganggap atau berkeyakinan saat anggota keluarga, apakah orang tua, apakah kakek nenek mereka meninggal, maka ruh-ruh orang yang meninggal tersebut akan bersemayam di tempat yang lebih tinggi. Dalam hal ini mereka melihat pohon sebagai sesuatu yang lebih tinggi. Maka ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi kelemahan-kelemahan manusia, mereka kemudian curhat, mereka kemudian bercerita, meminta kekuatan, memohon, meminta kepada sesuatu yang mereka yakini lebih sakti, lebih besar, lebih tinggi, dan berada di pohon. Nah, dari sinilah kemudian muncul ketika mereka meminta kepada sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih sakti, itu dikatakan memohon, dari kata dasar pohon. Dan permintaan-permintaan itu jika kemudian kita kenal sebagai doa, maka doa-doa itulah yang kemudian dipanjatkan, dari kata panjat, dipanjatkan melalui pohon, dipanjatkan ke atas pohon. Nah, demikian kira-kira teman-teman cerita kita pagi ini, sedikit filosofi tentang pohon, memohon, memanjatkan doa, tentu saja kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tinggi. Demikian teman-teman, semoga cerita singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Salam sehat, salam prima, bersama-sama lawan corona. Terima kasih teman-teman.
Wassalamualaikum.